Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang kita sama-sama muliakan Dr. Kiai Al-Haj Aminullah MMA, yang kami muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah kajian virtual Yashfa Mata Hati dimanapun Bapak Ibu berada. Semoga senantiasa kita mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa setia bersama sunnah-sunnahnya. Harapan kita semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu muliakan, pertemuan kajian Dwi Pekanan Yashfa Mata Hati hadir kembali di hadapan Bapak Ibu yang kami muliakan. Tentu kebahagiaan bagi kami bisa menghadirkan kegiatan-kegiatan Yashfa, entah kajian Dwi Pekanan, kajian Yashfa mengaji dan mengkaji, kajian I'rabul Quran, kajian Khatmil Quran, dan beberapa kajian yang lainnya. Tentu saja kami berharap bahwa semua program, semua kegiatan yang disajikan melalui kegiatan Yashfa bersama tim manajemennya, semoga harapan kami memberi manfaat kepada Bapak yang muliakan. Wabil khusus pertemuan kita malam hari ini, guru kita, Dr. Kiai Al-Haj Aminullah MMA, akan mengupas tentang liqa Allah. Saya teringat kepada suatu ayat di akhir daripada surah Al-Kahfi yang sering kita baca, yang Bapak Ibu yang kami muliakan sering baca terutama di hari Jumat. Ayat tersebut yang kita ingat adalah faman kana yarju liqa Allah, faman kana yarju liqa Allah, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Berjumpa dengan Allah. Apakah berjumpa dengan Allah hanya nanti di akhirat? Betulkah kita akan berjumpa dengan Allah? Apakah kita bisa berjumpa dengan Allah di dunia? Maka saya kira pertemuan kajian malam hari ini semoga memberi dan membuka wawasan kita semuanya tentang apa sesungguhnya liqa Allah. Baik, Bapak muliakan, untuk Iya, mohon Oke, gangguan ya. mohon tunggu sebentar. Iya, kebetulan sinyalnya Ustaz sedang terganggu. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Sinyal ya. untuk itu yang pada terhormat Dr. Kiai Al-Haj Aminullah MMA, waktu dan tempat kami silahkan. Tafadhal Ustaz. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara bisa terdengar baik atau gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Di Cibubur hujan ini. Sama semua di Tangerang jadi. Ciputat juga hujan lebat nih Pak Kiai. Alhamdulillah, berarti menyeluruh. Saya pikir hujan cuma dicurahkan di Cibubur aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ahibbati fillah, bismillahirrahmanirrahim. Liqa'una
pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini, insya Allah mengantarkan sebuah kajian tentang liqa'ullah, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang yang beriman, masing-masing kita berkeyakinan sangat kuat tanpa ragu sedikit pun bahwa liqa'ullah itu pasti terjadi dan benar adanya. Dalam petikan doa yang disampaikan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kalimat wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa liqa'ullah itu berbeda dengan surga. Seandainya sama, maka petikan doa Rasulullah tadi tidak akan mengatakan wal jannatu haqqun. Tapi beliau Rasulullah merincinya dengan kalimat wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan. Berarti ada pemahaman yang lain tentang liqa'ullah itu. Nah, di awal pembicaraan ini kita munculkan pertanyaan terlebih dahulu. Sudah siapkah kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya ada di setiap hati kita. Yang pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita semua, fala takum fi miryatin min liqa'ih. Maka janganlah kamu ragu atau meragukan perjumpaan dengannya. Wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun, dalam Ar-Rum ayat 8. Dan sungguh kebanyakan manusia mengingkari, benar-benar mengingkari perjumpaan dengan Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin bicara dulu apa makna dari liqa'ullah itu, kalau begitu. Liqa'ullah artinya adalah Anda, saya, kita berjumpa dengan Allah dan melihatnya. Allah berbicara kepada kita dan kita berbicara di hadapan Allah dalam perjumpaan itu. Itu liqa'ullah. Menjadi salah satu sisi keyakinan di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak dalam kehidupan di akhirat bisa dilihat oleh setiap penghuni surga. Hal ini ditegaskan di dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah
wajah-wajah pada hari itu nanti berseri-seri menandakan kesenangan, kegembiraan yang luar biasa. Ila rabbiha nadhirah. Melihat Tuhannya. Setiap kita, setiap penghuni surga akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam sunnah Rasul tentang ini bahwa ketika penghuni surga diajak berdialog oleh Allah dengan menyampaikan, apakah kalian senang berada di dalam surga? Semua penghuni surga mengatakan, kami senang. Penghuni surga mengatakan, kami senang ya Allah. Inginkah kalian kutambah lebih jauh lagi kesenangan itu? Penghuni surga mengatakan, kalau engkau ridho untuk itu, kami senang ya Allah. Maka ditambahlah kesenangan surgawi, karena Allah menyingkap hijab dan Allah tajalli disaksikan oleh seluruh mata penghuni surga kala itu. Saat itu tidak ada yang lebih indah daripada menatap kemahaindahan zat Allah Subhanahu wa taala. Penghuni surga mengatakan, Allahumma antas salam wa minka assalam. Tabarakta Rabbana ya dzal jalali wal ikram. Kalimat ini adalah kalimat yang diucapkan oleh para penghuni surga dikala menatap kemahaindahan zat Allah Subhanahu wa taala. Dan kesenangan para penghuni surga saat itu melampaui kesenangan mereka berada di dalam surga. Nggak bisa dilukiskan, Bapak Ibu sekalian. Kering kalimat saya untuk bisa menyampaikan dan melukiskan dengan kata-kata bagaimana perasaan yang begitu senang para penghuni surga dikala menatap kemahaindahan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doa yang kita panjatkan seharusnya adalah Allahumma rzuqna ladzatan nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, anugerahkan kepadaku, kepada kami, lezatnya menatap kemahaindahan zat-Mu ya Allah. Jadi memang itulah perjumpaan. Dan itulah tambahan yang diberikan oleh Allah di atas segala kesenangan surgawi yang sudah ada. Nah, kalimat ziyadah di dalam Al-Quran dimaksudkan adalah pertambahan kesempatan untuk menatap kemahaindahan zat Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti liqa'ullah itu. Bagaimana nasib orang-orang yang tidak berkesempatan? Memang ada orang yang tidak berkesempatan. Ada siapa mereka? Kalangan kafir, kalangan munafik. Kala itu wajah mereka pucat pasi,
wujuhu yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Wajah mereka tidak menampakkan kesenangan karena Allah tidak tajalli di hadapan mereka. Mereka penghuni neraka. Mereka sejak awal di dunia ini sama sekali tidak berharap perjumpaan dengan Allah Rabbul Izzah. Mereka puas dengan dunia. Hati mereka tenang dengan dunia. Bagi kalangan ini, kaum kafir dan kaum munafik, dunia adalah segalanya. Bagi mereka inilah kebebasan. Disinilah yang dinamakan surga. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa tama'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Surah Yunus ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap sama sekali perjumpaan dengan kami, la yarjuna liqa'ana, tidak berharap perjumpaan dengan Allah karena mereka tidak beriman kepada Allah. Tidak berharap balasan baik dari Allah karena mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka tidak takut akan ancaman dan sanksi serta siksa yang diancamkan kepada mereka oleh Allah karena mereka tidak beriman kepada Allah. Lalu waradu bil hayatid dunya, dan mereka puas dengan kehidupan dunia. Puas. Segalanya sudah lebih dari cukup. Kekayaannya melimpah. Pulau bisa dibeli. Pom bensinnya banyak. Watma'annu biha, dan mereka merasakan ketenangan hati dengan dunia. Ini watak orang kafir. Kalau orang yang beriman, tidak ada ketenangan hati bersama dunia. Orang yang beriman memiliki rasa tenang hati dikala mereka berdialog dengan Allah dalam ibadah mereka, dalam wirid, zikir, serta doa mereka. Orang-orang yang beriman baru merasa tenang kalau mereka bersama Allah Rabbul Izzah. Tapi lain lagi dengan kaum kufar dan munafikun, mereka tenang dengan dunia. Segalanya mereka punya. Watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, baik alam yang terkembang ini, dan mereka lalai juga terhadap teguran-teguran Allah karena tidak memiliki keyakinan tentang adanya Allah. Ulaika, mereka itulah ma'wahumun nar, tempat tinggal mereka neraka, api yang menyala-nyala. Bima kanu yaksibun, disebabkan oleh perbuatan mereka serta pilihan hidup mereka di dunia ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sementara penghuni surga mereka berjumpa dengan Allah, tegur sapa satu dengan yang lainnya dengan ucapan salam. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Ucapan penghormatan mereka pada saat mereka berjumpa dengan Allah adalah salam.
Nah, ini tadi yang kita sampaikan. Kaum mukminin, hamba-hamba Allah dalam surga, saat berjumpa dengan Allah mengucapkan, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Ini hadis. Kalimat seperti ini sebenarnya inti dari hadis Rasulullah SAW tentang Allahumma antas salam. Kalau yang panjang-panjang itu sudah tambahan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalal wal ikram. Itu sudah tambahan. Tapi baik. Tapi yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Tanpa ta'alaita, nggak ada ta'alaita. Tapi kalau ditambahkan, nggak juga masalah. Asal jangan sebut bahwa tambahan itu dari Rasul. Itu yang salah. Kalau menganggap bahwa sepanjang itulah kalimat dari Rasulullah, nah di situ salah. Tapi kalau tidak ada anggapan bahwa seperti ini dari Rasul, sah-sah saja. Tapi perlu kita sampaikan bahwa sekurang-kurangnya kalimat yang diucapkan dalam wiridnya adalah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Tahiyyatuhum yawmal yalqawnahu salam wa addalahum ajran karima. Dan Allah menyiapkan untuk mereka para penghuni surga balasan yang mulia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Merindukan perjumpaan dengan Allah satu sisi. Sisi lain, tidak seorang pun yang senang kematian. Adakah pertentangan antara kerinduan untuk berjumpa dengan Allah dengan takut akan kematian dan tidak senang hadirnya kematian? Jawabannya, man kana yarju liqa Allah. Siapa saja yang berharap perjumpaan dengan Allah, fa inna ajalallahi la'at. Maka waktu untuk berjumpa dengan Allah itu pasti akan tiba. Wa huwas samiul alim, dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Ankabut ayat 5. Setiap kita orang yang beriman ingin sekali rasanya dan rindu berjumpa dengan Allah. Tapi pada saat yang sama, tidak seorang pun yang menyukai kematian. Apakah sekali lagi ada pertentangan antara dua hal ini? Kita dengarkan jawaban hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pernah bersabda, tertera di dalam hadis Bukhari, tertera di dalam hadis Muslim. Rasulullah bersabda, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah juga senang berjumpa dengan hambanya itu. Selanjutnya Rasul mengatakan, wa man kariha liqa Allah. Tapi siapa saja yang benci, tidak senang berjumpa dengan Allah, karihallahu liqa'ah, maka Allah juga benci dan tidak senang berjumpa dengan manusianya itu. Ketika Rasulullah menyampaikan hal ini, Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri beliau, mengatakan, ya Rasul,
wahai Muhammad Rasulullah, sungguh kami benar-benar tidak menyukai kematian. Maksud Aisyah adalah, apakah kalau kami tidak senang kematian berarti Allah tidak senang kepada kami? Karena tidak ada orang yang senang kematian. Karena kematian itu sesuatu yang seharusnya dijauhi. Nah, ketika orang tidak senang kematian dan menjauhi kematian, apakah itu berarti Allah tidak senang kepada hambanya itu dan menjauhi hambanya? Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukan itu, wahai Aisyah, yang dimaksud. Nah, disinilah yang perlu kita pahami. Bahwa liqa Allah itu bukan kematian. Tidak sama. Buktinya ketika Aisyah menyinggung dan memahami bahwa perjumpaan dengan Allah itu berarti maut atau kematian, Rasul menjawab, bukan itu maksudnya wahai Aisyah. Rasul menjelaskan, orang beriman itu saat tiba kematiannya akan diberi kegembiraan dengan hadirnya ridha Allah kepada diri hambanya itu serta kemuliaan yang disampaikan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa orang-orang yang istiqamah dalam imannya di hari kematian atau jelang dia meninggal dunia, malaikatur rahmah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalu alaihimul malaikah untuk menyampaikan yang pertama, alla takhafu. Wahai hamba-hamba Allah, jangan kalian takut. Saat itu hilang rasa takut. Jangan takut menghadapi kematian sebentar lagi tiba. Jangan juga takut untuk menghadapi apa setelah kematian. Alla takhafu wa la tahzanu. Yang kedua, malaikat menyampaikan, wa la tahzanu, jangan juga kalian bersedih. Bahasa Al-Quran, kalau tahzanu itu sedih terhadap hal-hal yang lalu yang bakal ditinggalkan, yang sudah ditinggalkan. Jangan sedih. Kalau sedih terhadap masa depan, bahasa Arabnya adalah alhammu. Kalau sedih terhadap keadaan saat ini, namanya al-ghammu. Ada tiga hal. Ada al-hazan, ada al-hammu, ada al-ghammu. Rasulullah bermohon kepada Allah lindungannya dari al-ham dan al-hazan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kesedihan yang akan datang aku berlindung ya Allah, kesedihan yang lalu juga aku berlindung. Nah, kalimat Al-Qur'an wala tahzanu, jangan kalian bersedih terhadap hal-hal yang bakal kalian tinggalkan. Jangan bersedih karena meninggalkan keluarga. Jangan bersedih karena meninggalkan pekerjaan. Jangan bersedih karena meninggalkan dunia. Hilang rasa sedihnya. Dua hal sudah. Alla takhafu wa la tahzanu. Lalu malaikat menyampaikan, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata abshir artinya adalah bergembiralah. Beda lagi dengan basyir. Kalau basyir, berilah kabar gembira. Kalau abshir, bergembiralah. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah kalian dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang selama ini kalian dijanjikan oleh Allah untuk itu. Bapak Ibu sekalian, saat itulah rasa senang timbul dalam diri hamba-hamba Allah yang akan meninggal dunia. Belum lagi terpisah roh dari jasadnya. Dia sudah merasakan senang yang luar biasa. Tergambar di pelupuk matanya surganya.
Bagaimana dengan nasib mereka orang-orang yang tidak beriman? Lain lagi. Dalam hadis Rasulullah ini disebutkan bahwa orang-orang kafir bila sampai ajalnya akan diperlihatkan kepadanya siksa dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada yang lebih ia benci selain melihat apa yang ada di hadapannya. Ia benci berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun benci berjumpa dengan manusianya. Sementara hamba yang beriman dan istiqamah dalam imannya senang saat itu melihat surga Allah. Belum lagi ia meninggalkan dunia, sudah yugharghir, ajal, roh sudah berada di tenggorokannya. Saat itu yang gaib telah berubah menjadi nyata. Surga dilihatnya. Ketika itu rasa gembiranya, senangnya luar biasa untuk berjumpa dengan Allah. Ketika itulah Allah sangat senang untuk berjumpa dengan hambanya. Lalu meninggal dunia. Nah, jadi liqa'ullah di sini adalah jelang wafat. Bukan kematian itu sendiri. Jelang kematian. Detik-detik di akhir kehidupan duniawi. Sebelum roh meninggalkan jasad kasar. Kalau begitu, Bapak Ibu sekalian, tidak ada pertentangan antara liqa'ullah, kerinduan kita untuk berjumpa dengan Allah, dengan kematian itu sendiri. Tidak ada pertentangan. Karena liqa'ullah membuat kita senang, maka kematian pun yang dialami oleh manusianya, oleh hamba Allah yang beriman, dijalaninya dengan rasa senang. Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan kalimat yang artinya haram bagi seseorang untuk berpisah dari dunia fana ini sebelum jelas di mana tempat keberadaannya setelah matinya nanti. Jika telah jelas bahwa tempatnya di neraka, na'udzubillah, atau telah jelas bahwa tempatnya nanti di surga, barulah malakul maut mengangkat rohnya dari jasad manusianya dan dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, manusia saat berjumpa dengan Allah ada dua. Ada yang senang sekali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada juga yang benci berjumpa dengan Allah. Orang yang beriman senang berjumpa dengan Allah. Orang yang kafir, orang yang munafik sangat membenci perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka senang? Orang-orang yang beriman senang berjumpa dengan Allah. Karena temuan mereka sangat menentukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ajaran agama kita tentang ini berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa orang yang temuannya jelang matinya menyenangkan, maka yang akan ditemukan setelah kematiannya juga sangat menyenangkan. Orang yang temuan di alam kuburnya menyenangkan, maka temuannya setelah hari kebangkitan nanti jauh lebih menyenangkan. Maka penghuni alam barzakh, alam kubur, hamba-hamba Allah yang beriman, yang ada di alam kuburnya, saat ini, detik ini, mereka semua telah menyaksikan sesuatu yang jauh lebih menyenangkan lagi pada masa depan mereka, ketimbang yang mereka alami, mereka temukan
saat ini di alam kuburnya. Maka para penghuni kubur itu, hamba-hamba Allah yang beriman di alam barzakhnya, semua berdoa. Apa doa mereka? Apa permohonan mereka? Ya Allah, segerakan kiamat. Mereka ingin supaya kiamat disegerakan. Kenapa demikian? Karena mereka telah juga menyaksikan bahwa apa yang bakal mereka temukan setelah hari kebangkitan nanti jauh lebih menyenangkan. Bagaimana dengan nasib orang-orang kafir dan munafik di alam kuburnya? Mereka, temuan mereka di alam kubur sangat menyiksa dan tidak menyenangkan. Ketika mereka melihat ke depan, apa yang tergambar di depan mereka, temuan mereka di alam kebangkitan nanti, setelah kebangkitan nanti, ternyata jauh lebih menyiksa dan tidak menyenangkan. Maka mereka berharap bisa kembali ke dunia. Mereka tidak ingin berlama-lama menyaksikan dan merasakan, menyaksikan serta merasakan hal yang menyakitkan diri mereka. Na'udzubillah. Afanallah an kulli dzalika. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Bersiap untuk berjumpa dengan Allah. Caranya, tadi ayat ini dibaca, disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Al-Had Nasiruddin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka siapa saja yang berharap perjumpaan dengan Tuhannya, dengan Allah. Apa itu berharap perjumpaan dengan Allah? Berharap perjumpaan dengan Allah bisa bermakna mengharapkan balasan baik dari Allah. Dan takut akan siksanya. Takut akan murkanya. Ini satu. Apa yang dimaksud juga dengan yarju liqa rabbih? Berharap sekali melihat kemahaindahan zat Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita sampaikan di awal pembicaraan tadi. Itulah di antara makna yarju liqa rabbih. Siapa saja yang berharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka falyamal amalan salihah. Maka hendaklah ia melaksanakan, menjalankan, melakukan amal yang saleh. Ini satu. Jadi amal saleh di dunia itu perjumpaan dengan Allah sendiri. Sekaligus jalan yang mengantarkan kepada perjumpaan dengan Allah yang hakiki. Artinya begini, Bapak Ibu sekalian, di setiap kesempatan seseorang beramal soleh, apapun wujud amal soleh itu, saat itu nilainya adalah ia berjumpa dengan Allah. Seseorang ketika bersedekah, saat dia bersedekah, dia berjumpa dengan Allah. Seseorang ketika tilawatul Quran, saat tilawatul Quran, dia berjumpa dengan Allah. Seseorang ketika menjalankan sholat, saat dia sholat, dia berjumpa dengan Allah. Seseorang ketika dia melakukan kebaikan, apapun kebaikan itu, atas dasar imannya, saat itu ia nilainya adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyamal amalan salihah. Maka jangan segan menjalankan amal saleh. Kapan suatu amal dinamakan amal saleh? Satu, syaratnya seseorang beriman kepada Allah. Orangnya beriman kepada Allah. Dan insya Allah semua kita ini tanpa ragu memiliki syarat pertama ini. Kita beriman tanpa ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman juga kepada apapun yang Allah wajibkan untuk kita imani, untuk kita yakini. Syarat kedua, kita ikhlas dalam menjalankan amal itu, amal baik itu. Ikhlas karena Allah.
supaya amal ini bernilai di sisi Allah sebagai amal saleh. Syarat ketiga, amal atau perbuatan yang kita lakukan itu perbuatan yang memang baik, tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, adakah perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah di dunia itu bernilai sebagai amal soleh juga? Jawabannya pasti tidak. Sebaik apapun perbuatan yang dilakukan oleh orang kafir, di sisi Allah tidak bernilai amal soleh. Bapak Ibu nanti bisa lihat surah Ibrahim ayat yang ke-18 dan surah Al-Furqan ayat yang ke-23. Surah Ibrahim, di dalam surah Ibrahim ayat 18, Allah berfirman, "Matsalul ladzina kafaru bi rabbihim", perumpamaan orang-orang yang kafir kepada Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala, "A'maluhum karamadin istaddat bihi ar-rih fi yaumin 'asif." Perbuatan mereka di dunia ini itu diibaratkan, diumpamakan seperti debu atau abu yang diterjang oleh angin kencang pada musim badai. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Mereka tidak dapat memetik sedikit pun sebagai hasil dari apa yang telah mereka kerjakan. Dzalika huwa ad-dhalalul ba'id. Itulah kesia-siaan yang sangat jauh. Di dalam Al-Furqan ayat 23, Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mantsura." Akan kami hadapi nanti, kata Allah, amal-amal mereka yang pernah mereka kerjakan di dunia ini. Lalu kami jadikan amal-amal itu debu yang berhamburan, yang berterbangan, tidak menyisakan apa-apa bagi pelakunya. Sia-sia. Padahal mereka telah menganggap bahwa mereka telah berbuat baik. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Padahal mereka menganggap mereka telah berbuat baik. Padahal sia-sia. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Sia-sia usaha mereka. Sia-sia perbuatan mereka di dunia. Sia-sia di sisi Allah, tidak bernilai apa-apa. Jauh dari kata amal soleh. Maka Bapak Ibu sekalian, tidak selalu identik perbuatan baik dengan amal soleh. Tidak selalu sama. Bisa jadi amal perbuatan itu sangat baik, tapi ternyata tidak masuk ke dalam kelompok atau kategori amal soleh. Jadi orang yang di luar keyakinan dalam Islam, orang yang di luar, mereka yang tidak beriman, walaupun sejuta mulut memuji kebaikannya, jika kebaikan itu tidak dibangun atas fondasi keimanan kepada Allah, maka hasilnya sia-sia, nol besar, jauh dari label, jauh dari kata amal saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah, janganlah ia menyekutukan Tuhan dengan siapapun dalam ibadah kepadanya. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apa dan dengan siapapun. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu poin yang kita ambil, amal soleh yang kita kerjakan di dunia, nilainya adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, cara agar liqa Allah ini dapat kita persiapkan dengan baik,
Biasakan untuk memperbanyak istighfar. Astaghfiru rabbakum. Innahu kana ghaffar. Perbanyak istighfar. Di dunia kita sudah merasakan, manusianya merasakan efek dari istighfar itu. Dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lalu kukatakan, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian karena Dia Maha mengampuni dosa-dosa. Yursilis sama 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan dari langit karena istighfar yang kalian panjatkan. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Itu lagi efeknya. Dan Allah akan memberikan kepada kalian harta kehidupan dalam kehidupan ini, wa banin, dan anak keturunan. Maka para ulama dalam kitab-kitab mereka menyebutkan, jika pasangan suami istri belum juga dikaruniai keturunan dan sangat berharap kiranya Allah berkenan memberikan keturunan, maka perbanyaklah istighfar. Perbanyak istighfar. Dan bertaubat dari dosa-dosa. Menyesali keterlanjuran yang lalu. Semua kita berdosa, Bapak dan Ibu sekalian. Semua kita berdosa. Rasulullah menyampaikan hal ini, kullu bani Adam khatta'un. Semua anak keturunan Adam ini berdosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tapi pelaku dosa yang terbaik, luar biasa, Islam, pelaku dosa aja masih ada yang terbaik. Pelaku dosa yang terbaik adalah yang bertaubat dari dosa-dosanya. Menyesali keterlanjuran yang lalu. Jangan cemas karena dosa. Jangan cemas karena kasih sayang Allah akan diberikan kepada pelaku dosa jika pelaku dosa itu insaf dan sadar akan dosa-dosanya. Lalu minta ampunan dan bertaubat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan bahwa istighfar para pelaku dosa di sisi Allah lebih nyaring daripada wiridnya orang-orang yang saleh. Istighfar para pelaku dosa di dunia ini di sisi Allah lebih indah dan lebih nyaring daripada wiridnya orang-orang yang saleh. Kalimat ini memberikan harapan yang luar biasa bagi para hamba Allah pelaku dosa, kita semua, agar tidak berkecil hati karena kasih sayang Allah itu luas. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad kepada para hambaku yang terlanjur berlaku aniaya melampaui batas dalam perbuatan mereka, dalam tindakan mereka. Berdosa dalam hidup mereka. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena Allah akan mengampuni dosa-dosa itu semuanya. Termasuk dosa syirik. Maka salah orang yang mengatakan hanya dosa syirik yang tidak diampuni Allah. Salah. Kita katakan bahkan dosa syirik sekalipun, jika pelakunya menyadari dosa-dosanya dan mohon ampunan Allah dan meninggalkan serta menanggalkan kemusyrikan dari hidupnya, maka Allah akan mengampuninya. Allah akan mengampuninya. Karena begini, Bapak Ibu sekalian, seandainya dosa syirik dan hanya dosa syirik yang tidak mendapat ampunan Allah atas dasar innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi yang dikehendaki. Jika atas dasar ini orang berkesimpulan hanya dosa syirik yang tidak mendapat ampunan Allah,
berarti tidak ada gunanya orang-orang masuk Islam. Padahal mereka telah musyrik sebelumnya. Maka yang dimaksud dosa syirik yang tak terampuni itu adalah jika dosa syirik ini dibawa mati. Tapi dosa syirik yang oleh pelakunya di dunia disadari betul bahwa itu adalah kesalahan, dan dia minta ampunan Allah atas kemusyrikan yang diperbuatnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Landasannya adalah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena Allah akan mengampuni dosa-dosa itu semuanya. Dan bertekad serta berupaya menutupi segala kebaikan. Bertekad serta berupaya menutupi segala kebaikan yang luput. Nah, kebaikan yang luput ya, dengan amalan sunnah. Maka jangan segan untuk menjalankan amalan-amalan sunnah. Saya kira amalan sunnah ini bagi yang pernah haji, maka umrohnya adalah bernilai sunnah. Dan haji keduanya juga bernilai sunnah. Orang yang menjalankan sholat fardu, maka kiri kanan dari sholat fardu itu, insya Allah juga ada sunnah rawatibnya. Ada yang qabliyah saja, ada yang ba'diyah saja, ada yang qabliyah dan ba'diyah. Subuh ada qabliyahnya. Zuhur ada qabliyah dan ba'diyahnya. Maghrib ada ba'diyahnya. Isya ada ba'diyahnya. Bolehkah menjalankan sholat qabliyah maghrib? Boleh. Bolehkah qabliyah isya? Boleh. Bolehkah qabliyah asar? Boleh. Asal jangan mengatakan bahwa itu adalah sunnah rawatib. Memang sunnah rawatib itu apa? Sunnah rawatib adalah sunnah yang dibiasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pelaksanaannya. Rasulullah tidak membiasakan pelaksanaan sholat sunnah sebelum maghrib. Tapi boleh. Dasarnya Rasulullah bersabda, Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Thumma qala liman sya'a. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya ini, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum pelaksanaan fardu maghrib 3 kali, lalu ditutup dengan bagi yang mau. Yang nggak mau berarti nggak apa-apa. Tapi kalau ba'diyah maghrib, itu dibiasakan pelaksanaannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir pada nomor 2 ini adalah serta mengembalikan segala hak kepada pemiliknya. Hak-hak orang lain, baik itu fisik, apalagi itu harta benda, jika itu memang merupakan hak orang lain, segera dipulangkan, dikembalikan kepada si pemiliknya. Yang pernah korupsi, pulangkan uang yang dikorupnya. Dikira kalau maling terus selesai dengan tobat begitu aja, dengan istighfar. Dikira korupsi, merampas uang orang banyak, harta rakyat, bisa selesai hanya dengan mengucapkan astagfirullah? Tidak. Yang terkait benda harus dikembalikan kepada pemiliknya. Apapun wujudnya. Buku, majalah, piring, mangkok, sampai garpu yang pernah dipinjam, kembalikan kepada pemiliknya. Jangan menganggap itu sesuatu yang biasa. Itu sesuatu yang nilainya adalah rampasan. Tapi bukan rampasan perang. Rampasan atas hak orang lain. Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim, orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Yang terakhir, nomor 3, teruslah berbuat baik kepada orang lemah dan yang tertindas dengan mengulurkan tangan bantuan serta doa. Berikan kepada orang fakir, kepada orang miskin, hak mereka melalui zakat bagi yang mampu atau sedekah yang nilainya sunnah,
bagi orang-orang yang ingin memperbanyak amalannya. Berbagilah walau bisyiqqi tamrah. Ittaqun nar. Jauhkan neraka, kata Rasulullah, walau bisyiqqi tamrah. Walau hanya dengan sebutir kurma. Syiqqi tamrah itu artinya adalah sebutir kurma. Bukan sebelah kurma, bukan. Sebutir. Syiqnya itu adalah lapisan bagian dalam dari kurma. Lapisan yang ada pada biji kurma itu namanya syiq. Maka syiqqi tamrah jangan diterjemahkan sepotong kurma, jangan diterjemahkan sebelah saja, tapi sebutir satu biji kurma. Takutlah dan hindarkan siksa, walau hanya dengan bersedekah satu biji kurma kepada orang yang membutuhkan. Berbuat baiklah selalu, dan terus berbuat baik sampai Allah senang untuk berjumpa dengan kita. Bapak Ibu sekalian, jika tidak mampu juga berbagi dengan harta benda, paling tidak doakan mereka. Doakan mereka, mudah-mudahan mereka diselamatkan oleh Allah. Doakan orang-orang lemah, orang-orang saleh, supaya mereka mendapatkan lindungan Allah, mendapatkan pertolongannya. Doakan mereka semuanya. Nah, Bapak Ibu, itulah yang dapat kita bahas, kita angkat pada pertemuan kita. Liqa'una. Yang terakhir, orang kafir dan munafik, apa berjumpa dengan Allah? Jawabannya sudah pasti tidak. Kenapa tidak? Karena mereka tidak punya modal di dunia. Orang yang tidak punya modal berjumpa dengan Allah melalui amal soleh, maka tidak mungkin bisa berjumpa dengan Allah dalam pengertian yang sebenar-benarnya di akhirat nanti. Amal soleh kan tidak dimiliki oleh orang kafir dan munafik. Tadi kita sampaikan, semua kebaikan mereka tidak bernilai amal soleh. Baik di mata dunia, baik di mata orang banyak, tapi tidak baik di mata Allah. Kenapa? Karena kebaikannya tidak dibangun atas fondasi iman kepada Allah. Dari sini kita sadari Bapak Ibu, dan kita beruntung betapa posisi iman dalam kehidupan kita sangat strategis. Ia fondasi bagi amal kita. Apalah artinya berbuat baik jika kita tidak beriman? Maka orang-orang yang tidak beriman dan kaum munafik, semua mereka hanya akan menjumpai siksa dan murka Allah atas segala perbuatan sikap hati mereka yang membangkang. Nah, ini yang tertera dalam surah Yunus ayat 7 tadi yang kita sampaikan. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wa huwal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Bagaimana dengan orang-orang yang beriman? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan amal saleh, nasib mereka sangat menyenangkan. Tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Mereka akan berada dalam surga penuh kenikmatan yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Da'wahum fiha subhanakallahumma. Doa mereka para penghuni surga adalah subhanakallahumma. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Sedang ucapan selamat mereka dengan sesama saat itu nanti di surga adalah salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Sedang akhir dari doa mereka selalu ditutup dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ketika kita mengatakan alhamdulillah, ini adalah ucapan juga penghuni surga. Alhamdulillah itu diucapkan oleh orang yang beriman di dunia. Alhamdulillah diucapkan berada di alam kubur. Alhamdulillah diucapkan oleh orang yang beriman saat kebangkitan. Saat kebangkitan nanti, orang yang beriman mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika dalam surga mereka berucap alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
Doa mereka selalu alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah jaga kita dari kekufuran dan semua akibatnya. Terima kasih dan kita kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu muliakan, 1 jam sudah sekitar kita bersama-sama menyimak penjelasan uraian dari beliau. Subhanallah, begitu banyak informasi dan wawasan yang kita dapatkan dari penyampaian beliau, sehingga rasanya saya tidak perlu membuat satu ringkasan, karena kalau saya membuat ringkasan saya kira justru akan mengecilkan apa-apa yang telah beliau sampaikan. Saya kira Bapak Ibu telah membuat beberapa catatan-catatan penting dari perjumpaan apa yang beliau sampaikan. Liqa Allah, perjumpaan Allah, yang bukan hanya di akhirat tetapi di surga, tetapi juga di dunia kita sekarang ini. Untuk itu, untuk barangkali pendalaman materi apa yang telah beliau sampaikan, rasanya masih ada kesempatan bagi kita beberapa menit ke depan, 30 menit ke depan, untuk memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang kiranya ingin bertanya kepada beliau. Kami berikan kesempatan baik melalui ruang chat kita, atau nanti juga secara langsung kepada beliau. Namun sebelum itu, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu melalui ruang chat maupun langsung, kami ingin menyampaikan informasi bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan poin-poin yang beliau sampaikan tadi, atau materi atau PowerPoint, lembaran-lembaran yang beliau sampaikan, maka kami menyarankan Bapak Ibu untuk bergabung di grup kajian Mata Hati, Yashfa Mata Hati. Silakan Bapak Ibu mengontak atau mendaftarkan diri dengan Bunda Kinana. Saya boleh sebutkan nomornya di 0815. Silakan dicatat untuk bisa terus mendapatkan materi-materi kajian kita, baik materi kajian 2 mingguan, materi kajian tafsir, dan yang lainnya. Silakan di 0815 5827 6976. Ini salah satu nomor yang dimiliki oleh Bunda Kinan. Nanti silakan Bapak Ibu kontak beliau di nomor ini supaya mendapatkan akan dimasukkan dalam grup, lalu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan materi-materi kajian kita. Sekira itu ini nanti juga bisa dilihat di ruang chat kita, ada nomor-nomor yang sudah bisa dihubungi oleh Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya? Silakan, kalau ada, silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dengan siapa, Ibu? Dengan Al-Fakir Soleh Gunawan, Pak Kiai. Dari Malang. Fadal sesalena. Fadal. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami, terutama kepada Pak Kiai berdua, dan juga kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begini Pak Kiai, tadi sempat disampaikan tentang sebuah ayat dalam surat Al-Quran, yaitu surat Fussilat ayat 30, bahwa malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan berita kepada orang yang sedang tak istiqomah dalam keimanannya, untuk agar supaya tidak bersedih. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ayat ini kalau dikaitkan dengan surat Al-Fajr ayat 27, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apakah dari dua surat dan dua ayat ini ada korelasinya Pak Kiai, antara berita atau perintah yang disampaikan oleh malaikat dan sebutan pada jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah? Barangkali itu yang bisa yang kami perdalam. Mudah-mudahan atas jawabannya senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan terima jazakumullahu khairan ahsanal jazaa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh dari Malang, Ustaz
Saleh Gunawan, insyaallah akan mendapatkan jawaban dari guru kita. Fadal, ya Amin. Terima kasih, jazakumullah, Ustadz Saleh. Ayat ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kalau dikatakan adakah korelasi, pasti ada korelasi. Kapan suatu jiwa dikatakan tenang? Ketika manusianya telah berbekal diri dengan segala kebaikan yang diupayakannya dalam hidupnya. Kita tahu bahwa ada an-nafsul lawwamah. Ya. Ada an-nafs as-sabu'iyah. Ada jiwa yang ammarah bisu. Jiwa yang ammarah bisu selalu menyeret manusia kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dilakukan perbuatan yang tidak baik itu atas desakan dari an-nafsul ammarah bisu, lalu dia sadar, timbul kegoncangan pada jiwanya, dia menyadari titik lemah dirinya sampai ia terjerumus ke dalam perbuatan yang dosa, yang mengandung dosa. Nah, saat itu telah nafsul ammarah bisu'nya bergeser menjadi nafsul lawwamah. Dia memaki dirinya, menyesali dirinya. Kenapa begitu lemah dirinya sampai ia akhirnya terjerumus dalam nista. Lalu dia bangkit untuk menutupi segala kelemahan itu dengan kebaikan yang berikutnya dilakukan. Nah, saat itu jiwanya berubah menjadi an-nafsul mutmainnah. Ada ketenangan. Ya, orang-orang yang berbuat baik dalam hidup di dunia ini, yang dibangun atas dasar imannya kepada Allah, dia akan memiliki hati atau jiwa yang tenang. Nah, ketenangan jiwa ini akan mengantarkan turunnya pertolongan Allah seperti yang tertera dalam surah Fussilat tadi. Jiwa yang tenang akan mengantarkan diri si hamba masuk ke dalam surga ilahi. Sedang surah Fussilat menerangkan bahwa bergembiralah kamu dengan surga yang selama ini telah Allah janjikan kepadamu. Hubungan yang sangat erat antara dua hal ini. Karena jiwa yang tenang itu terbangun atas kebaikan demi kebaikan yang dilakukannya. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan Ustaz dari ruang chat kita. Maka kita utamakan terlebih dahulu yang sudah bertanya. Pertama dari Bu Nadia Ramhawati. Jadi beliau bertanya berdasarkan penjelasan tentang perbuatan baik orang kafir bahwa perbuatan mereka tidak dinilai oleh Allah SWT. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau ada tetangga kita, di warga kita, lingkungan kita, ternyata ada orang-orang non-muslim yang ikut membantu misal kegiatan pembangunan masjid misalkan. Atau kegiatan-kegiatan keagamaan kita. Apa sikap kita terhadap amal baik mereka, terhadap sumbangsi donasi mereka. Begitu Ustaz. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu Nadia atas pertanyaannya. Atas peristiwa atau kasus semacam ini, bagaimana menyikapinya? Kalau ada saudara kita yang berbeda keyakinan dengan kita, berbuat baik kepada kita atau lingkungan kita atau kepada agama kita. Jawabannya seperti umpamanya menyumbang pembangunan masjid, meringankan beban dan derita saudara-saudara kita yang terkena musibah umpamanya. Dia ikut sibuk membantu, mengulurkan tangan bantuan.
sangat ramah. Jawabannya adalah sikapi dengan menerima bantuan itu dengan baik. Jangan ditolak. Satu. Yang kedua, sampaikan ucapan terima kasih atas segala kebaikannya. Yang ketiga, doakan mudah-mudahan karunia Allah yang akan diberikan kepadanya di dunia semakin banyak. Jadi nggak ada masalah maksudnya. Kita menerima kebaikan dari orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Nggak masalah. Sama tidak masalahnya kita berbuat baik kepada mereka. Allah tidak melarang kita kok. Selama mereka memang berbuat baik. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian, sayang kepada kalian, dan tidak mengusir kalian. Allah tidak larang kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Kita berbuat baik tidak dilarang, perbuatan baik mereka tetap boleh kita terima dan kita sampaikan ucapan terima kasih. Jangan malah ditolak hanya karena perbedaan keyakinan. Karena persoalan tidak dinilai oleh Allah ini hubungannya adalah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan penjelasan Al-Quran sendiri yang tadi tertera di dalam surah Ibrahim ayat ke-18 dan surah Al-Furqan ayat 23 dan surah Al-Kahfi ayat 103, 104, 105. Hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Siapa mereka? Orang-orang yang kafir. Jadi memang di mata Allah tidak ada nilai. Maka ketika kita membahas atau mengkaji as-sirat al-mustaqim di kehidupan mahsyar nanti, di alam di hari kiamat nanti, as-sirat al-mustaqim bukan titian yang akan dilintasi oleh orang-orang kafir. Bukan. Kenapa? Mereka tidak perlu melintasi as-sirat, langsung masuk. Maka di dalam Al-Quran Allah jelaskan ini, fala nuqimu lahum wazna, kami tidak perlu menegakkan neraca bagi mereka. Neraca amal maksudnya untuk memperhitungkan baik perbuatan baiknya lebih banyak apa perbuatan buruknya. Nggak ada perhitungan itu. Kenapa? Karena sejak awal fondasinya nggak ada. Maka orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, yang menutup hati dari Allah dan semua ajaran Allah yang diturunkannya kepada Muhammad Rasulullah SAW, orang-orang itu di dunia ini hari demi harinya, jam demi jamnya, menit dan detik hidup mereka sepanjang mereka berada di dunia ini, itu hanya kian menambah murka ilahi dan kian menambah kerugian untuk mereka. Iya, kian menambah murka Allah. Setiap hari murka Allah bertambah untuk mereka dan mereka makin makin merugi. Merugi dalam penilaian Allah. Bukan merugi dalam pengertian penilaian sesama. Boleh jadi mereka diuntungkan dalam kehidupan di dunia.
diuntungkan. Tapi ketika kita membahas istidraj, itu nilainya bukan diuntungkan, justru dirugikan, karena nilainya tetap nilai istidraj. Nah, saya kira itu Ibu Nadia Baik, dan Bapak Ibu sekalian jawabannya. Allah, luar biasa. Masih ada beberapa pertanyaan lagi Ustaz. Sebelum itu izinkan kami menyampaikan informasi selanjutnya. Setelah kemarin di awal bulan Oktober ini, Yashfa menyelenggarakan kegiatan umroh plus Turki, maka selanjutnya Bapak Ibu muliakan kami menginformasikan bahwa kembali Yashfa akan mengadakan program umroh di bulan Januari tahun depan. Silakan yang berminat untuk bergabung bersama Yashfa. Ada tempat terbatas untuk kegiatan umroh di bulan Januari, insya Allah. Yang berminat silakan bisa menghubungi kami atau menghubungi Bunda Kinang atau grup-grup yang sudah ada di kegiatan Khatmul Quran. Sementara informasi awal demikian. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari ada beberapa orang yang bertanya. Dari Bu Ika misalkan, dari Bu Ika. Pertanyaannya adalah kalau kita nggak yakin dengan kadar keimanan, kalau kita tidak yakin atau kurang yakin gitu terhadap Allah SWT mengenal, apakah itu artinya kita kurang beriman kepada Allah? Kalau kita tidak yakin dengan perjumpaan dengan Allah, apakah itu artinya kita kurang beriman, ya, atau kurang mengenal Allah? Lalu atau juga karena misalnya kita kurang sabar dengan kesulitan yang kita hadapi, kurang bersyukur dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Apakah itu menunjuk pada kualitas keimanan kita? Lalu yang selanjutnya dari Pak Tamimi, beliau ingin mempertegas atau ingin mendalami tadi kalimat yang Ustaz sampaikan tentang bahwa Allah mengampuni semua dosa, bahkan dosa syirik sekalipun, gitu ya. Maka pertanyaan beliau, bagaimana caranya bertaubat, ya, atas dosa-dosa besar seperti zina, syirik, membunuh, gitu ya, narkoba, gitu kan, atau dosa besar yang lainnya. Apakah ada tata cara khusus bertaubat dari dosa-dosa yang besar? Demikian terlebih dahulu Ustaz, untuk sebelum nanti saya bacakan pertanyaan yang berikutnya. Terima kasih, Fadhal Ustaz. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tidak bersyukur kepada Allah, apakah ini nilainya berkurangnya kualitas keimanan kita? Jawabannya ya, itu pasti. Berkurangnya kemantapan hati kita bahwa kita akan berjumpa dengan Allah. Apakah ini menunjukkan juga berkurangnya kadar keimanan? Kalau sudah sampai ke situ, dikhawatirkan sekali justru kita kehilangan iman kita saat itu. Karena ini bagian dari keimanan. Kita harus berharap berjumpa dengan Allah karena kita meyakini perjumpaan itu. Jalannya sudah kita sampaikan, antara lain adalah dengan beramal saleh. Tapi kalau kurang bersyukur, nah itu hanya berkurangnya kualitas keimanan. Perlu diasah kembali agar keimanan ini kualitasnya bisa naik. Dan ini manusiawi. Kenapa kita bilang manusiawi? Iman para malaikat itu stabil. Iman para rasul dan nabi itu ajak, bukan ajak, selalu naik. Makin diuji, makin kuat keimanan mereka. Makin diuji dengan segala kesulitan hidup, makin tinggi kadar keimanan mereka. Nah, umat di luar kerasulan, imannya yazid wa yanqus. Saat tertentu naik, saat tertentu menurun. Begitu statistika keimanan,
pada umat manusia. Jadi kalau kita katakan saat kita tidak berterima kasih kepada Allah, apakah kadar keimanannya atau kualitasnya menurun? Ya. Dan dikhawatirkan sekali terjebak dalam ancaman inna adzabi lasyadid. Jangan. Bersyukurlah selalu, sampaikan terima kasih kepada Allah. Lalu bagaimana cara bertaubat? Cara bertaubat itu begini. Bapak Ibu sekalian, kalau bertaubat dari kemusyrikan dan kekufuran, itu harus mandi. Nggak cukup dengan asyhadu an la ilaha illallah lalu selesai. Harus dengan mandi. Almarhum Ustadz Arifin Ilham, beliau banyak mengislamkan saudara-saudara kita. Nah, suatu kesempatan saya tanya beliau, apakah saudara-saudara kita sudah diperintahkan untuk mandi? Beliau mengatakan, sejauh ini masih belum. Nah, sampaikan kepada mereka harus mandi. Menghilangkan hadas yang besar. Setelah itu, dengan mereka bersyahadatain, Islam menyatakan terhapus semua dosa mereka. Sudah selesai. Nah, sekarang dosa karena kemaksiatan, zina dan lain-lain. Jika dosa itu terhubung kepada atau terkait masalah-masalah dosa besar, maka yang bersangkutan harus menyesali perbuatan itu, lalu beristighfar, minta ampun kepada Allah atas perbuatan yang sudah terlanjur itu, lalu kembali kepada Allah ke jalan yang benar maksudnya, dan bertekad, ada azam ya, untuk tidak lagi terjebak di dalam perbuatan itu, dan selebihnya memperbanyak perbuatan yang baik dan gemar melaksanakan amal-amal yang sunnah. Kalau dosa itu terkait dengan kembalikan. Setelah dikembalikan, minta maaf, baru minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat cerita atau kisah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul menyampaikan kalimat beliau, berbicara di luar skenario yang telah disiapkan. Man akhadtu lahu malan fahadha. Siapa yang pernah merasa hartanya aku ambil, sehingga dia merasa dirugikan dari segi harta, maka inilah hartaku, silahkan dia mengambil gantinya. Waman darabtuhu darbatan, siapa yang pernah kusakiti fisiknya, falyaqtass minni qabla yaumil qiyamah, maka dipersilahkan dia menuntut balas. Silahkan pukul badan saya sebelum tibanya hari kiamat. Seseorang lalu datang menemui Rasul, ya Rasul, saya akan menuntut balas. Saya pernah merasa tersakiti. Silakan sakiti saya, pukul saya, kata Rasul. Sewaktu itu saya dalam keadaan tidak mengenakan baju, ya Rasul. Saya ingin engkau juga melepas bajumu. Rasul lalu membuka baju beliau. Ternyata sahabat ini memeluk erat jasad Rasulullah seraya menangis dan mengatakan, ya Rasul, saya lakukan ini karena saya takut tidak berjumpa denganmu nanti di akhirat. Saya ingin bersentuhan kulit denganmu saat ini. Apa kata Rasul? Engkau bersamaku dalam surga. Bapak Ibu sekalian, kalimat-kalimat semacam ini menunjukkan bahwa segala harta, segala kezaliman terkait harta maupun fisik yang pernah kita perbuat itu
harus diselesaikan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Baru hubungannya dengan Allah. Kenapa? Karena Allah sejatinya telah mendelegasikan hak maaf dan memaafkan kepada orang yang terzalimi dan disakiti. Itu sebabnya berlaku dosa kepada sesama itu lebih berat persoalan, lebih panjang urusan ketimbang berbuat dosa yang langsung terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekira itu jawabannya. Kalau ditanya bagaimana cara kita bertobat, minta ampunan kepada Allah. Baik, Bapak Ibu, ini mungkin sesi terakhir pertanyaan saya coba gabungkan, ada 3 pertanyaan Ustadz, masih ada kaitannya dengan jawaban Ustadz barusan tadi, yaitu kalau seseorang berdosa. Ini pertanyaan dari, mohon maaf, namanya belum tertera tapi namanya Samsung, saya kira ini belum diubah namanya. Baik, kalau seseorang kita misalnya berbuat dosa kepada orang lain dan ternyata qadarullah orang tersebut sudah tidak ada, baik meninggal atau dia pindah alamat dan sebagainya lah. Maka bagaimana upaya kita untuk menghilangkan, untuk menebuslah kesalahan atau dosa kita kepada beliau? Itu dari penanya ya, namanya belum tertera. Yang selanjutnya, Ibu Ida ingin mempertegas tadi ketika Ustaz menyampaikan kalau seseorang bertaubat dari kesyirikan maka harus mandi. Apakah ada niatan khusus gitu ya, niatan khusus ketika seorang itu mandi besar atau mandi tadi dari taubat tadi? Ada cara khusus atau niat khusus dan niat khususnya. Lalu kemudian dari Ibu Ida, tadi Ibu Ida tentang mandi itu ya, mandi taubat itu deh. Lalu yang terakhir dari Bunda Syafrini, setiap kita punya dosa, apakah setiap kita harus disiksa dulu atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan di dunia ini? Atau nanti setelah disiksa, nanti di akhirat juga kita akan dapatkan dosa itu? Ataukah sudah ketika kita sudah bertaubat, sudah selesai berarti itu urusan kita di akhirat? Saya kira itu karena juga sudah malam, nanti ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu, kita akan insya Allah lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Tafadhal Ustaz. Terima kasih. Berdosa kepada orang lain atau kepada seseorang, lalu bersangkutan wafat, tempat, dan kita ingin berlepas dosa dengan cara meminta maaf kepadanya. Bagaimana upaya kita? Upayanya adalah dengan menemui ahli warisnya jika kita tahu, jika ada, dan menyampaikan bahwa diri kita punya kesalahan dan kelemahan kepada almarhum kalau dia sudah wafat, atau kepada orang tuanya jika sudah tidak ada di tempat itu. Jika juga semuanya sudah tidak ditemukan, maka jalan satu-satunya adalah mendoakan yang bersangkutan serta bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya Allah berkenan untuk melepaskan dosa kita, mengampuni atau menutupinya atas kesalahan yang telah kita perbuat kepada salah seorang di antara hamba-Nya. Yang luar biasa itu Bapak dan Ibu sekalian, jika seseorang telah pernah menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak, tidak dengan jalan yang hak, dibunuh. Bagaimana mengembalikan nyawa? Namun demikian, tidak tertutup celah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dosa besar. Kenapa? Bagi Allah, berdasarkan sunnah Rasulullah tentang ini, hilangnya nyawa seseorang karena pembunuhan, bagi Allah masih lebih ringan hilangnya langit dan bumi. La haula wala quwata illa billah. Saya ulang ya. Hilangnya nyawa seseorang yang dibunuh tanpa dosa, bagi Allah masih lebih ringan hilangnya langit dan bumi. Betapa maksudnya?
besarnya dosa para pelaku pembunuhan. Namun demikian, sekali lagi, tidaklah tertutup kemungkinan bagi maghfirah pengampunan Allah atas dosa hambanya. Kenapa? Karena dosa-dosa manusia dibandingkan dengan luasnya gerbang maaf dan ampunan ilahi, masih jauh lebih luas dan lebih dalam maaf dan pengampunan Allah ketimbang dosa-dosa manusia. Maka di dalam hadis kita sering temukan, walaupun dosanya seperti buih di lautan, itu kan nggak terhitung lagi, tapi dimaafkan, bisa dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mandi ketika seseorang melepaskan kemusyrikan, dosa besar itu. Dosa terbesar dari semua dosa besar adalah menyekutukan Allah. Lalu insaf, bertaubat, dia tinggalkan, maka dia harus mencuci dirinya dengan air, dengan mandi. Niatnya sama dengan niat menghilangkan hadas yang besar. Karena najisnya itu adalah kekufuran dan kemusyrikan pun najis. Tapi najisnya adalah najis batin. Maka niatnya sama dengan niat dia mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan niatnya niat menghilangkan kemusyrikan. Itu dengan sendirinya sudah. Dengan manusianya berniat mandi menghilangkan hadas besar, maka dosa kemusyrikan, dosa kekufuran itu terhapus. Setiap kita punya dosa. Betul sekali. Lalu apakah dengan kita sudah minta maaf, minta ampun, di akhirat nanti sudah selesai? Ya, sudah selesai. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosanya, nilainya seperti dia tidak pernah berbuat dosa. Nah, itulah pentingnya meminta ampunan Allah, maghfirah, dan minta maaf kepadanya. Nah, terus mereka yang akhirnya, naudzubillah, dimasukkan ke dalam neraka, walaupun akhirnya juga diangkat dan diselamatkan, dimasukkan ke dalam surga. Itu adalah dosa-dosa yang terbawa mati, yang tidak dimohonkan ampunannya di dunia, dan di alam kuburnya juga tidak juga dimohonkan oleh ahli waris atau sahabat-sahabatnya di dunia. Sehingga nanti dimasukkan ke dalam jahanam, walau di akhirnya nanti diangkat, diselamatkan. Karena ada tanda, malaikat menyelamatkannya karena ada tanda keimanan dalam dirinya. Lalu diselamatkan dan dimasukkan ke dalam surga. Mereka adalah alumni penghuni neraka, ya, alumni jahanam, dan disebut dengan istilah jahannamiyun. Orang-orang yang pernah, naudzubillah, jangan kita termasuk, dan lindungi ya Allah kami semua ini dari jahanam dan dari ahli neraka. Itu jawabannya. Terima kasih. Jazakumullah. Baik, alhamdulillah. Bapak yang muliakan, tuntas sudah program kita kajian Dwi Mingguan, Dwi Pekanan Yashfa Mata Hati, dengan mengambil tema Liqa Allah bersama guru kita, Dr. Al-Hajj Aminullah MMA. Semoga apa yang beliau sampaikan menambah kemantapan hati kita untuk perjumpaan kita nanti di akhirat dengan Allah SWT, dan perjumpaan kita dengan amal-amal soleh kita di dunia. Dan semoga pertemuan kita di malam hari ini adalah pertemuan yang mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah SWT untuk menutup kegiatan malam hari ini dan beroleh keberkahan dari Allah SWT. Kiranya guru kita akan menutup doa untuk kita semuanya. Tafadhal Ustaz. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sayangi kami ya Allah dengan kasih sayang-Mu yang tak terbatas. Ya Ghaffar, Ya Ghafur, ampuni dosa-dosa kami. Ya Afu, maafkan kami ya Allah atas semua kesalahan dan kekurangan-kekurangan kami. Juga dosa-dosa keluarga kami dan dosa kedua orang tua kami, baik masih hidup bersama kami hingga hari ini, apalagi yang sudah lebih awal berpulang ke hadirat-Mu ya Rabb. Sayangi kedua beliau ya Allah, sebagaimana dulu kedua beliau sangat sayang kepada kami. Allahumma rzuqna ladzatan nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, anugerahkan kepada kami lezatnya menatap kemahaindahan zat-Mu ya Allah. Allahumma rzuqna ladzatan nazar ila wajhikal karim. Allahumma ajma'na ajma'in fi ala firdausika minal jannah ma'an nabiyyin was-siddiqin والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. Ya Allah, tolong Islam ini ya Allah, dan tolong kaum muslimin di seluruh dunia ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana fi Gazzah wa Filistin. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami seiman, seaqidah yang ada di Palestina, yang ada di Gazzah, di Gaza ya Allah. Bela dan selamatkan beliau-beliau semua ya Allah. Jadikan yang gugur di antara mereka hamba-Mu yang syahid. Syahid yang berbalas surga-Mu ya Allah. Berbalas ketinggian derajat di hadirat-Mu ya Allah. Bersama para nabi-Mu, para rasul-Mu. Para golongan hamba-Mu yang siddiq, siddiqin. Para hamba-Mu yang syahid, syahidah dan salih, salihah. Allahumma ansur man nasara al-Islam wal muslimin. Wakhdhul man khadhala al-Islam wal muslimin. Wa'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal israiliyin. Wa'ali kalimataka ila yaumiddin. Selamatkan saudara-saudara kami, tinggikan kalimat-Mu ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam. Hancurkan orang-orang yang membenci ajaran-Mu ya Allah. Orang-orang yang menghabisi dan mereka orang-orang yang zalim terhadap hamba-hamba-Mu yang baik. Hamba-hamba-Mu yang membela kebenaran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala khairi khalqihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syakarallahu li hadrati Ustaz Dr. Kailah Haji Aminullah ala ilqaihi. Terima kasih kepada beliau, guru kita Dr. Kailah Haji Aminullah, dan juga terima kasih kami kepada Bu Nakina sebagai host kita di malam hari ini, dan juga semua yang hadir. Bapak Ibu muliakan, dan insya Allah di kesempatan yang akan datang kembali Yashfa kajian Dwi Pekaran akan hadir kembali insya Allah di hadapan Bapak Ibu muliakan melalui ruang Zoom atau ruang virtual kita. Terima kasih atas semuanya, dan mari kita akhiri pertemuan kita di malam hari ini bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa Allahumma bihamdik. bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta. La ilaha illa anta. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Syukron, Ustaz Amin. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Mungkinan terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Afwan. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu. Amin ya Allah dan Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Mohon Sama-sama Ustaz. pamit. Terima kasih. Di kesempatan Kami juga mohon izin